Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Siti Anissa dengan NIM L021201020. Kali ini saya akan mempresentasikan dan mereview jurnal yang berjudul Optimalisasi Pengelolaan Sampah Pesisir untuk mendukung kebersihan lingkungan dalam upaya mengurangi sampah plastik dan penyelamatan pantai Pandangan. Penulisnya yaitu Lintang Permatasari Yuliadi, Ismi Nurahwati, dan Sri Astuti. Pendahuluan yaitu Pantai Pangandaran merupakan destinasi wisata yang berkembang pesat dan memiliki potensi yang cukup strategis. Pesatnya perkembangan pariwisata di Pangandaran menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain terjadinya degradasi lingkungan, pencemaran lingkungan, dan masalah persampahan. Sampah plastik merupakan sampah yang paling banyak ditemukan dan memiliki sifat sulit diuraikan oleh tanah. Salah satu upaya untuk mendukung kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah plastik yaitu dengan cara melakukan pengolahan terhadap sampah plastik. Limbah plastik juga bisa dimanfaatkan untuk membuat produk kerajinan dengan memanfaatkan limbah plastik yang didaur ulang. Tujuannya yaitu untuk memberikan pengetahuan dan pelatihan kepada masyarakat sekitar Pantai Pangandaran mengenai pemanfaatan sampah plastik. Yang pertama, mengurangi keberadaan sampah plastik dengan pemberdayaan masyarakat sebagai urgensi dalam penyelamatan kebersihan pantai. Yang kedua, mengembangkan perekonomian masyarakat yang berbasis pada industri kreatif melalui pengelolaan sampah. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan sampah plastik sehingga memiliki nilai ekonomi. Dan yang keempat, mendorong partisipasi masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang bersih melalui pemanfaatan sampah yang memiliki nilai ekonomi. Selanjutnya yaitu metode. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat khususnya warga sekitar Pantai Pangandaran ini dibagi dalam beberapa kegiatan, yaitu yang pertama, perencanaan program sosialisasi dan pelatihan yang meliputi rencana kegiatan, peserta, tenaga instruktur, dan rencana anggaran. Yang kedua itu kegiatan sosialisasi. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk pemaparan, di mana penyaji akan memberikan materi dalam bentuk ceramah dan diskusi serta tanya jawab. Yang ketiga itu kegiatan pelatihan. Kegiatan pelatihan ini meliputi program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan metode pelatihan yaitu melalui pelatihan instruksional melalui tahapan-tahapan yang terencana. Dan yang keempat, pelaporan program meliputi evaluasi kegiatan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, serta hal-hal yang mendukung atau menghambat pelaksanaan program pelatihan. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Tahap persiapan pada kegiatan ini meliputi penyiapan tempat yang akan dilaksanakan di sekitar Pantai Pangandaran, penyusunan rencana kegiatan, peserta, tenaga instruktur, dan rencana anggaran. Tahapan persiapan dimulai dari tahap observasi dan rekrutmen peserta pelatihan evaluasi kegiatan. Tahap kedua yaitu yang telah dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan anggota pelaksana untuk menyiapkan materi kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Tahap ketiga yang telah dilakukan yaitu melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Tahap keempat yang telah dilakukan yaitu melaksanakan evaluasi dan monitoring secara intensif dan berkelanjutan. Untuk mendukung hal tersebut, maka disusun strategi pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara kontinu dan berkala pada saat program sedang dijalankan. Berdasarkan hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa program pengabdian pada masyarakat tentang optimalisasi pengelolaan sampah pesisir untuk mendukung kebersihan lingkungan dalam upaya mengurangi sampah plastik dan upaya penyelamatan Pantai Pangandaran dikategorikan berhasil dengan nilai indikator sebesar 86,5%. Hal ini dapat dilihat dari hasil kerajinan berbahan plastik yang telah diselesaikan. Pantai Pangandaran merupakan salah satu destinasi wisata yang terkenal di wilayah bagian barat. Pesatnya perkembangan pariwisata di Pangandaran menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain terjadinya degradasi lingkungan, pencemaran lingkungan, dan masalah persampahan.
Penggunaan berbagai produk berbahan baku plastik dengan penggunaan yang tidak ramah lingkungan menyebabkan permasalahan sendiri dan perlu menjadi perhatian khusus karena dampaknya yang serius bagi lingkungan hidup. Berdasarkan hal tersebut, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah reduksi volume sampah yang harus dibuang. Selanjutnya, daur ulang sampah merupakan salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan, sehingga nilai ekonomi yang masih terkandung di dalam sampah dapat lebih dimanfaatkan. Daur ulang sampah sudah menjadi komitmen yang sudah lama dicanangkan oleh pemerintah Indonesia dalam penanganan sampah. Penerapannya dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif. Prinsip pengelolaan sampah adalah 3R, yaitu reduce yang artinya mengurangi, reuse artinya pakai ulang, dan recycle artinya daur ulang. Kesimpulannya yaitu dari tahap awal berupa perencanaan dan observasi pada kegiatan pengabdian pada masyarakat yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sampah jenis botol plastik dan gelas plastik merupakan sampah plastik yang dominan ditemukan di sekitar pantai Pangandaran. Yang kedua, sampah botol plastik dan gelas plastik merupakan bahan utama yang akan digunakan untuk membentuk benda-benda daur ulang yang bernilai guna. Yang ketiga, sosialisasi dan pelatihan pengolahan sampah diperlukan karena dapat meningkatkan pengetahuan, bereksplorasi, dan berkreasi dalam menghasilkan benda bernilai guna baru, dapat membentuk komunitas yang peduli terhadap kebersihan lingkungan, dan aktif dalam menjaga kebersihan dan merupakan tindak nyata dalam upaya mengurangi sampah plastik dan upaya penyelamatan pantai Pangandaran. Dan yang terakhir, program pengabdian pada masyarakat tentang optimalisasi pengolahan sampah pesisir untuk mendukung kebersihan lingkungan dalam upaya mengurangi sampah plastik dan upaya penyelamatan pantai Pangandaran dikategorikan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari hasil kerajinan berbahan plastik yang telah diselesaikan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.